Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa karrim ala sayyidina wa nabiyyina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa saddid lisani wahdi qalbi bihaqqi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Amma ba'du, fa ya ayyuhal hadirun, para jamaah salat zuhur Masjid Jami' Yarsi yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada kesempatan siang yang berbahagia ini Allah berikan kita kesempatan untuk hadir di Masjid Jami' Yarsi untuk kita sama-sama melaksanakan salat zuhur berjamaah. Mudah-mudahan seluruh aktivitas ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Salawat ring salam tak lupa kita curah limpahkan kepada junjungan kita baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta seluruh keluarga, para sahabat dan pengikutnya hingga yaumil qiyamah. Harapan kita semoga kita semua kelak mendapat syafaat dari beliau di yaumil qiyamah nanti. Amin ya rabbal alamin. Hadirin jamaah salat zuhur yang berjamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana biasa, kajian rutin Senin pekan kedua dan keempat selepas salat zuhur, kita masih membahas tentang bab namimah dalam kitab Tanbihul Ghafilin, dan ini sudah pertemuan ketiga dan insyaallah menjadi pertemuan terakhir di dalam pembahasan bab namimah atau adu domba, sebelum nanti kita akan beranjak ke bab-bab selanjutnya. Yang kemarin sudah kita bahas Quran surat Al-Lahab, ya, surat 111 ayat 4 yang semua kita sudah hafal, ya. Surat Tabbat yada abi lahabi wa tab. Ya, di situ di ayat keempatnya wa imra'atuhu hammalatal hatab. Istrinya yang sebagai pembawa kayu bakar itu dikonotasikan sebagai orang yang sering menyebar fitnah untuk mengadu domba. Maka istrinya Abu Lahab itu adalah manusia, ya, sebagai simbol atau contoh manusia yang suka menyebar kebohongan, berita bohong untuk kemudian menyesatkan manusia dan membuat mereka saling bermusuhan. Itu namimah. Maka kata para ulama tafsir ketika mengomentari ayat ini, pelaku namimah itu lebih jahat daripada perlakuan setan. Kalau setan, dia menggoda manusia tapi sifatnya semu, ya, atau ilusi lah, tidak nyata, was-was di hati atau hanya keinginan, dorongan, syahwat. Tetapi kalau pelaku namimah itu nyata, dia benar-benar mengadu domba, benar-benar membuat berita bohong untuk, ya, membuat satu manusia dengan yang lainnya itu bermusuhan. Naudzubillah. Ini kita sudah bahas kemarin. Nah, para ulama diantaranya Yahya bin Abi Katsir dalam kitabnya Hilyatul Auliya mengatakan annamam yufsidu fi sa'atin ma la yufsidu sahiru fi syahr. Saking bahayanya pelaku namimah, mereka itu bisa merusak hubungan manusia hanya dalam waktu sekejap.
1 jam saja. Sedangkan para penyihir, orang yang suka mengirim santet atau segala macam, dia kadang perlu waktu sebulan gitu ya untuk membuat antar manusia itu berselisih, ya, berantem, ribut. Itu penyihir kadang perlu waktu beberapa hari. Tapi kalau namam, orang yang suka menyebar namimah, apalagi sekarang dengan kecanggihan teknologi kita, dengan WhatsApp, dengan telepon, mungkin sekejap orang bisa jadi adik kakak berantem, ipar dengan ipar bermusuhan. Ya, karena dia tidak jaga lisan dan jari jemarinya gitu ya. Nah, ternyata istilah bermuka dua itu bukan istilah Indonesia, Bang. Itu istilah yang sudah Nabi 14 abad silam utarakan gitu ya. Kata Nabi, hal tadruna man syirarukum. Nabi nanya kepada para sahabat, kalian tahu siapakah orang yang memiliki label seburuk-buruk manusia? Gitu ya, di antara kalian. Qalu wallah wa rasuluhu a'lam. Allah dan Rasulnya lebih tahu. Qala syirarukum dzul wajhain. Nah ini, jadi bermuka dua itu bukan istilah baru ya. 14 abad yang lalu Nabi sudah mewanti-wanti orang yang bermuka dua. Jadi seburuk-buruk manusia diantaranya adalah mereka yang memiliki dua wajah. Ya, bermuka dua maksudnya. Ya'ti haula biwajhin wa haula biwajhin. Nabi definisikan lagi. Apa maksudnya muka dua? Dia datang ke satu kelompok dengan satu muka, dengan omongan A. Dia datang ke kelompok yang lain dengan muka yang kedua, dengan omongan yang B. Nah itu. Jadi dengan maksud, dengan niat untuk mengadu domba, untuk mengadu atau membuat perselisihan di antara umat manusia. Di antara dua orang yang sudah berteman, bersahabat, atau keluarga bahkan. Maka hati-hati. Kita perlu waspada terhadap orang yang bermuka dua. Dan ini di zaman Nabi sudah ada berarti. Ya kan? Orang-orang munafik itu. Makanya Nabi paling sulit itu berkutat dengan mereka-mereka yang munafik. Kata Nabi, kalau kita bunuh, faqalu, maka mereka akan menjawab, Muhammad qatala ashabahu. Nabi Muhammad telah membunuh sahabatnya. Itu susahnya ngelawan orang yang munafik itu begitu. Karena secara zahir kalau kita perangi, ya kita perangi teman sendiri. Tapi dia musuh dalam selimut. Kalau kita nggak singkirkan, bisa bahaya juga buat tubuh umat Islam. Maka Nabi juga paling kerepotan dulu tuh dengan orang-orang yang bermuka dua seperti ini. Semoga Allah ya hindari kita dari sifat yang demikian. Dan kita bisa lebih. Nah, ini ada kisah. Salah seorang sahabat di zaman Nabi ya bernama Hammad bin Salamah. Afwan, di zaman tabi'in. Ini kitab Tambihul Ghafilin menyebut kisah ini. Dulu kan ada perbudakan ya Pak. Perbudakan itu kan dulu itu memang legal gitu ya. Ada standing legalnya. Jadi manusia diperbolehkan untuk jual beli manusia, perbudakan. Tapi Islam datang untuk menghapus sistem perbudakan. Makanya banyak kafarat atau bayar denda dalam hal-hal yang melanggar di dalam Islam itu. Pilihannya adalah membayar dengan cara memerdekakan budak gitu ya. Misalnya kafarat yamin, sumpah palsu, atau kafarat berhubungan suami istri di siang hari bulan Ramadan. Yang kurang lebih 1,5 bulan ke depan kita insya Allah berjumpa dengan bulan Ramadan. Mudah-mudahan panjang umur, sehat semua ya. Nah jadi Islam datang untuk menghapuskan perbudakan itu. Maka banyak denda-denda yang diterapkan oleh Islam, oleh fikih Islam, itu pembayarannya dengan metode pembebasan budak. Itu dianjurkan sekali karena Islam datang untuk menghapuskan perbudakan. Tapi sedikit saya menyimpang. Dalam hadis sahih yang malaikat Jibril nyamar sebagai manusia, nanya ke Nabi, akhbirni anil Islam, ya Rasul kasih tahu saya tentang apa itu Islam. Akhbirni anil iman, apa itu iman? Nabi jawab kan, rukun Islam yang 5, rukun iman yang 6, terus ihsan. Nah, di hadis itu malaikat Jibril juga tanya tentang apa? Tentang anis sa'ah, tentang hari kiamat. Nabi tanya tentang malaikat Jibril tanya tentang hari kiamat. Nabi jawab, mal mas'ul bi'a'lama minas sa'il. Yang nanya dengan yang ditanya sama-sama nggak tahu. Kata Nabi begitu. Terus malaikat Jibril nanya, kalau begitu akhbirni an amaratiha.
Kalau begitu kasih tahu saya tanda-tandanya. Ciri-ciri atau tanda menjelang hari kiamat. Salah satu, ini sedikit menyimpang ya, tapi penting saya bahas. Kata Nabi salah satu tandanya nanti an talidal amatu rabbataha. Ini menyambung tadi perbudakan tadi ya. Kata Nabi, nanti menjelang hari kiamat akan ada atau banyak bahkan seorang wanita ya, seorang wanita melahirkan tuan. Artinya, nah di kitab Fathul Mubin Syarah Arba'in, hadis ini dijelaskan oleh Syekh Ibnu Hajar Al-Asqalani. Ini ada 5 Pak, ada 5 tafsir. Ada 5 tafsir tentang apa maksudnya seorang wanita melahirkan tuan kelak menjelang hari kiamat. Di antara 5 tafsir ini, 2 yang menurut ulama mendekati. 1, nanti di akhir zaman akan terjadi lagi peperangan. Kalau ada peperangan, berarti nanti ada muslim dengan kafir. Kafir, begitu nanti banyak tawanan yang menjadi tawanan atau sandera umat Islam, maka akan ada lagi sistem perbudakan di akhir zaman. Itu tafsir pertama. Tafsir kedua, kata Nabi nanti di akhir zaman banyak seorang ibu melahirkan anak laki-laki, namun anak laki-laki ini memperlakukan ibunya seperti budak. Maka maksudnya ibu melahirkan tuan, anaknya seperti layaknya tuan. Banyak nanti menjelang akhir zaman ya, menurut tafsir ini tafsirnya ya. Nabi kan hanya bilang ini, hadisnya ini, teksnya ini. Seorang perempuan akan melahirkan tuan. Nah, ulama mencoba menafsirkan apa maksudnya. Nah, di antara 5 tafsir yang saya lihat menafsirkan hadis ini, 2 ini yang mungkin lebih mendekati kebenaran gitu ya, wallahu alam. Pertama, ada yang mengatakan nanti di akhir zaman akan banyak lagi peperangan sehingga akan muncul lagi sistem perbudakan. Atau yang kedua, seorang ibu melahirkan kita anak-anak laki-laki, dan banyak anak laki-laki, jangan kita lah ya, orangnya banyak anak laki-laki yang naudzubillah durhaka sama ibu kandungnya, memperlakukan ibu kandungnya seperti budaknya. Mohon maaf, banyak sekarang fenomena seperti itu. Dia memanggil ibunya dari kampung, akhirnya ibunya yang ngurus rumah, yang nyucikan bajunya, yang ngurus anaknya, yang memasak untuk dia dan istrinya. Ya, dengan alasan mengurus cucu dan segala macam. Nah, ini hati-hati. Ya memang nenek mana, kakek mana yang gak senang ngurus cucu. Tapi jangan, kalau kata orang Betawi, jangan aji mumpung. Jangan aji mumpung orang tua kita mau, terus kita nggak pakai asisten rumah tangga misalnya, padahal kita mampu. Nah, ini bisa jadi durhaka yang yang kita nggak terasa. Durhaka sama orang tua yang kita nggak terasa. Nah, ini salah satunya ya. Mengenai perbudakan itu sedikit saya singgung. Maksud saya, pesan buat kita kaum pria, jangan sampai kita durhaka sama ibu kandung kita. Karena di kitab Matjarur Rabih, Nabi nanya, Siti Aisyah nanya ke Nabi, siapa orang yang paling harus dihormati oleh kaum pria? Man a'zamun nasi haqqan 'alir rijal. Siti Aisyah nanya, Nabi jawab ummuhu, ibunya. Sampai mati surga kita ada di ibu kita, Pak, kalau kaum pria. Wa man a'zamun nasi haqqan 'alan nisa. Kalau bagi perempuan siapa? Manusia yang paling harus dimuliakan dan dihormati. Kalau dia sudah menikah, suaminya. Ya, maka penting harus kita mereposisi. Kita tahu posisi kita sebagai suami, ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa, tetapi ketika dalam berumah tangga kita menjadi partner. Itu sedikit ya. Nah, ini kisah Hammad bin Salamah. Intinya gini, Pak, kita masih bahas tentang namimah. Dia beli budak. Kata si penjual budak, Pak, ini budak cakep. Kerjanya rajin, tenaganya oke. Cuman satu kelemahan dia apa? Suka ngomong. Maksudnya namimah. Suka ngadu domba, suka ngomong berita bohong. Dipikir-pikir beli nggak ya, akhirnya udah beli aja dah. Kayaknya kalau cuma namimah doang ya aib-aib atau yang ringan lah, itu kekurangan yang bisa diperbaiki. Nggak taunya, sehingga cerita ini budak kurang ajar, ingin memisahkan tuannya, suami dan istri biar cerai. Diadu domba lah. Kata si budaknya ke istri, suami kamu tuh nggak cinta sama kamu.
Kata si budak ke si istrinya, kalau kamu nggak percaya ntar kalau lagi tidur suami kamu jenggotnya kamu potong ya pakai alat cukur. Ntar rambutnya ini kamu masak, kamu seduh, kamu minum airnya biar istri suami kamu tambah cinta. Diomongin begitu. Ngomong lagi ke suaminya beda lagi. Nah ini nih kan namimah ini. Istri kamu tuh mau ngebunuh kamu. Kalau nggak percaya ntar malam kamu pura-pura tidur deh. Pasti dia datang ke kamu bakal ngebunuh kamu. Akhirnya benar suaminya pura-pura tidur. Istrinya kan datang disuruh apa tadi? Nyukur kan. Pakai alat cukur. Dibawa gunting udah. Akhirnya suaminya ngeliat kaget. Istrinya udah mau. Padahal mau nyukur jenggotnya. Akhirnya istrinya dibunuh sama suaminya. Nah akhirnya gara-gara ini terjadilah permusuhan antara dua pihak keluarga karena si istri dibunuh oleh sang suami gara-gara itu tadi perilaku namimah. Adu domba ini bahaya sekali. Apalagi sekarang netizen di Facebook, di Instagram dan segala macamnya itu harus kita hindari ya. Nah ini hadis begitu masyhur. Nabi lewat dua kuburan. Satu dikubur dua-duanya kata Nabi sedang disiksa ya. Wa may yu'adzabani fi kabir, tapi dua-duanya disiksa bukan karena perkara dosa yang besar menurut pandangan manusia. Jadi menurut pandangan manusia dosa dia nggak besar nih, dosa kecil. Apa? Yang satu yamshi bin namimah ya suka ngadu domba, yang satu la yastatir minal baul, nggak pernah bebersih setelah kencing, setelah pipis. Bahkan di hadis lain, aktsaru azabil qabri minal baul. Hati-hati ya teman-teman, bapak sekalian, ibu-ibu juga ya. Kebanyakan siksa kubur itu dari perkara pipis. Toharoh itu kan wajib pak. Toharoh itu cebok ya, bersih itu wajib hukumnya. Maka kita harus perhatikan bagaimana kita pipis. Terutama harus bersih pipisnya, istibra. Istibra itu membersihkan pipis sampai tiris ya. Dengan cara deham ditekan bagian perut kita, dikeden. Dan kalau yang laki-laki bisa dengan, mohon maaf, dengan cara dipijit, diurut dari bagian pangkal sampai ke ujung. Agar air pipis atau air seninya itu menjadi bersih, tiris. Dan hadis ini sahih, Bukhari Muslim. Gitu ya. Nah, jadi kata Nabi, namimah itu di anggapan orang kecil. Urusan pipis di anggapan manusia itu remeh. Tapi ternyata dua-dua hal ini menjadi penyebab banyak orang mendapat siksa kubur. Nah dari hadis ini juga yang menyatakan Ahlus Sunnah wal Jamaah percaya dan meyakini adanya siksa kubur. Ya, hadis Bukhari Muslim ya. Dan yang menarik ini ya sedikit ya hadis ini. Nabi itu ngambil ini pak, ngambil apa nih? Sebatang dahan kurma. Fa akhadha jaridah dan ratbah yang masih basah. Kemudian fasyaqqaha nisfain. Nama Nabi dibagi dua. Terus ditancapkan ke kuburan dua ini. Ya, la'allahu yukhaffif anhuma ma lam yaibasa. Mudah-mudahan pelepah korma ini bisa meringankan azab dua orang yang ini. Ini hadis sahih ini Bukhari Muslim. Nah, ini dalil bukti bahwa doa ya, doa bagi yang masih hidup kepada orang yang sudah meninggal itu sangat bermanfaat bagi mereka. Kalau pelepah korma saja Nabi berharap bisa meringankan siksa bagi yang ada di alam barzah, alam kubur. Apalagi doa orang yang beriman gitu ya, itu sangat berpengaruh bagi orang yang sudah meninggal dunia. Nah, terakhir 6 hal yang perlu kita lakukan saat ada orang membawa kabar yang belum tentu kita percaya. Jelas pertama tabayyun. Ini Quran surat Hujurat surat 49 ayat 6. Fatabayyanu ya, kalau ada orang fasik bawa kabar kita tabayyun, kita klarifikasi. Yang kedua, kita benci perilakunya. Kita benci perilakunya. Kemarin saya bahas di pertemuan yang lalu. Fir'aun, dosanya apa Pak Fir'aun Pak? Dosanya Fir'aun apa dosanya Fir'aun? Udah paling mentok tuh dosanya Fir'aun. Apa dalam surat An-Nazi'at itu? Surat An-Nazi'at ayat 44 kalau nggak salah ya, nanti dilihat. Quran surat An-Nazi'at ayat 44 kalau nggak salah. Faqala ana rabbukumul a'la. Fir'aun mengaku sebagai Tuhan.
Kalau yang kita tahu dosa terbesar, selama ini kita tahu dosa terbesar apa Pak? Syirik. Syirik itu kan mendua Pak. Kalau dia mendua, dia percaya adanya Allah, tapi dia percaya di saat yang bersamaan ada zat lain yang punya pengaruh selain Allah. Itu syirik. Dia percaya yang ngasih rezeki Allah, tapi dia juga yakin kalau dia jualan nggak pakai centong yang warna merah, nggak laku dia. Ustaz, centong ini Ustaz sakti nih. Kalau saya jualan pakai centong ini habis. Tapi dia percaya Allah yang ngasih rezeki. Nah, itu kan syirik mendua. Fir'aun udah bukan syirik lagi Pak, ngaku Tuhan. Udah paling mentok nih ujung nih. Tapi di surat Toha, Quran surat 20, ya, surat Toha ayat 24 nanti lihat. Allah menyuruh siapa? Zaman siapa Fir'aun itu nabinya? Nabi Musa dan Nabi Harun. Ya, kata Allah dalam surat Toha ayat 24, faqula lahu qaulan layyinan. Nabi Musa dan Nabi Harun, ucapkanlah nasihat yang baik. Qaulan layyinan ini maksudnya perkataan yang lembut, ya, nasihat yang baik, kata-kata yang. Lihat Pak, maksud saya, Allah mentreatment Fir'aun pada awalnya itu sebagai hambanya yang masih Allah sayangi. Karena di surat Toha ini Allah masih berharap la'allahu yatadzakkaru aw yakhsha. Lanjutan ayatnya nanti lihat. Allah masih berharap Fir'aun kembali. Fir'aun tobat. Fir'aun ada rasa takut gitu ya. Jadi Allah memisahkan antara pelaku dan perilaku. Nah, ini harus kita bedakan. Ini sudah saya bahas sebenarnya di pertemuan yang lalu. Saya ulang sedikit. Jadi Fir'aun pelakunya tetap diayomi, tetap diberikan nasihat, tetap diajak kembali bertaubat, tapi perilakunya tetap kita benci. Semua pelaku dosa harus digitukan Pak. Harus dibedakan antara perilaku. Perilakunya harus kita jelaskan bahwa, tegaskan bahwa ini perilaku salah, ini perilaku hina, ini perilaku bejat, harus. Tapi pelakunya bisa kita rangkul. Kita ajak untuk taubat, jangan kita blame, jangan kita salahkan. Karena yang ada nanti mereka bukannya dekat dengan Allah, malah jauh. Jadi ya, maka kita harus benci perilakunya karena Allah. Yang ketiga, kita larang dia berbuat namimah. Ya, ini kategorinya amar ma'ruf nahi mungkar di surat Al-Imran ayat 110. Jangan buruk sangka dulu, jangan suudzon. Inna ba'dadh-dhanni itsmun. Karena sebagian prasangka itu tergolong dosa. Surat Al-Hujurat ayat 12. Jangan mencari-cari kesalahan orang lain, sama di surat Hujurat ayat 12, dan jangan lakukan hal yang sama. Kalau kita nggak mau diadu domba, kita jangan melakukan hal yang serupa. Nah, ini 6 hal yang perlu kita lakukan saat ada orang membawa kabar yang belum tentu benar. Jazakumullah ahsanal jaza. Terima kasih. Ini bab namimah sudah selesai. Di pekan keempat besok kita akan buka bab baru, masih dalam kitab yang sama, kitab Tanbihul Ghafilin. Sekali lagi kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah berikan kita panjang umur, Allah jadikan kita orang-orang yang beriman, bertakwa, sehat walafiat, dan Allah sempatkan kita untuk kembali beribadah di bulan suci Ramadan besok. Amin ya rabbal alamin. Kita akhiri dengan kalimat tauhid 3 kali dan doa kafaratul majlis dengan harapan kalimat ini mudah kita ucapkan ketika nanti kita dalam keadaan posisi sakaratul maut. Afdalu ma qultuhu ana wan nabiyyuna min qabli la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kalimatu haqqin 'alaiha nahya wa 'alaiha namut wa biha nub'atsu insyaallah ta'ala minal aminin. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.